Setelah sampai, rumah sepi bak tak berpenghuni. Suara celoteh Citra pun tidak aku dengar. Mungkin Mas Rafa sudah menjemput mereka, pikirku. Namun, Bibi datang tergopoh-gopoh menghampiriku, memberitahukan bahwa Citra dibawa ke rumah sakit. Ada apa, Ra? Tanya Mas Raffi. Saat aku berlari kembali keluar, dia yang baru saja memarkirkan mobil langsung bertanya. Citra, Mas. Citra dibawa ke rumah sakit, ujarku panik. Rumah sakit? Demamnya kambuh lagi? Bukan, kata Bibi, dia jatuh dari tangga. Astagfirullahaladzim, ayo kita susulin dia. Aku langsung masuk kembali ke dalam mobil. Mas Raffi pun langsung tancap gas menuju rumah sakit di mana Citra dirawat. Kenapa bisa jatuh sih? Mama juga kok tidak menghubungi kita? Mungkin Mama panik dan langsung membawa Citra ke rumah sakit. Mudah-mudahan Citra tidak kenapa-napa ya Mas. Semoga saja. Berdoa, ucap Mas Raffi. Tidak ada lagi pembicaraan di antara kita. Mas Raffi lebih fokus pada jalanan. Sedangkan aku memikirkan Citra yang mungkin tengah berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ada sesal dalam hatiku. Seandainya saja aku tidak ikut Mas Raffi, mungkin aku akan bersama Citra saat ini. Mungkin Citra tidak akan jatuh dari tangga jika aku berada di rumah bersamanya. Mbak Cindy, apa Mbak Cindy tahu jika Citra kecelakaan? Apa jangan-jangan Mbak Cindy masih di luar rumah saat Citra jatuh? Ah, tidak mungkin. Mbak Cindy sudah pergi sejak tadi. Tidak mungkin dia belum pulang. Hatiku terus bergumam mengatakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di rumah saat aku dan Mas Raffi pergi. Mas Raffi sudah membawa mobilnya masuk ke area rumah sakit, mencari tempat parkir untuk menyimpan kendaraannya. Ayo turun, ujar Mas Raffi saat mobil sudah berhenti. Tanpa bicara, aku pun menuruti perintah suamiku. Kami berjalan masuk ke rumah sakit mencari tahu di mana Citra dirawat. Setelah mendapatkan petunjuk dari resepsionis, aku dan Mas Raffi berjalan menuju ruangan yang disebutkan tadi. Mah, apa yang terjadi? Tanya Mas Raffi saat melihat Mama tengah duduk di bangku panjang di depan ruang rawat inap. Citra jatuh, Vi. Dia mencari raya ke lantai atas. Mama meninggalkan dia di ruang TV sendirian untuk mengambilkan dia air minum. Tapi saat Mama kembali, dia sudah tergeletak bersimbah darah. Mama yang salah, Vi. Mama menangis, memeluk putra bungsunya. Terus, bagaimana Citra sekarang? Kini aku yang bertanya. Sedang ditangani Dava. Mas Rafa tahu kalau anaknya kecelakaan. Mama menggeleng. Rafa masih di ruang operasi, sedang menangani pasien, jawab Mama terisak. Aku menghela nafas berat, kemudian duduk di samping Mama yang sedang terisak memeluk suamiku. Ku elus punggungnya yang bergetar untuk sekedar memberikan ketenangan. Pintu kamar terbuka. Mbak Cindy keluar dengan mata yang memerah. Tanpa jeda, tanpa kata, ia langsung menghampiriku dan langsung menampar pipi sebelah kananku. Mbak Cindy, Mama dan Mas Raffi berseru. Rasa panas menjalar ke setiap aliran darahku. Sakit yang kurasakan di pipi tidak sebanding dengan sakitnya hatiku. Aku tahu dia pasti akan menyalahkanku. Tidak becus, dasar bodoh. Aku menitipkan putriku padamu. Tapi kenapa malah kau tinggalkan? Kau sengaja ingin membunuh putriku. Hah? Dengan nafas yang memburu, Mbak Cindy memberondongku dengan segala macam umpatan. Aku diam bergeming, mengatur nafas yang tiba-tiba terasa sesak. Kemudian aku berdiri, mensejajarkan tubuhku dengan Mbak Cindy, menatap wajah itu dengan lekat. Inikah wajah asli Mbak Cindy? Mbak, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan meninggalkan Citra. Aku pun menyesalkan kejadian ini. Aku merutuki kebodohanku. Tapi
Bisakah Mbak Cindy berkata dengan tidak berteriak? Ini rumah sakit loh Mbak, ujarku. Masa bodoh dengan tempat ini? Yang jelas orang yang patut disalahkan di sini adalah dirimu. Kamu yang salah, Raya. Dasar bodoh, tidak becus, kampungan. Mbak Cindy kembali menyerangku. Tapi untungnya Mas Raffi sigap dan menghalangi iparnya itu. Aku berdiri di belakang Mas Raffi, memegang kemeja bagian belakangnya. Mbak, jangan menyalahkan istriku. Kalau Mbak mempertanyakan di mana Raya saat kejadian ini, lalu Mbak sebagai ibunya, apakah ada di samping Citra? Kemana dirimu? Sehingga Citra mencari perhatian dari orang lain, ujar Mas Raffi. Aku pergi ke apotik. Aku hanya pergi sebentar. Sebentar? 1 jam untuk membeli diapers sama obat turun panas? Itu bukan waktu sebentar, Mbak. Apa Mbak lupa? Jika apotek terdekat itu berada di depan komplek. Lalu Mbak menyambangi apotek mana? Hingga menyita waktu yang sangat banyak. Mbak Cindy terdiam dengan dada yang masih naik turun. Perkataan Mas Raffi membungkam mulutnya. Memang benar apa yang dikatakan suamiku. Saat aku dan Mas Raffi pergi ke kantor ekspedisi, itu 1 jam setelah kepergian Mbak Cindy. Kemanapun aku pergi, itu bukan urusanmu. Yang jelas, istrimu harus bertanggung jawab atas semua kecerobohan yang dia ciptakan. Sini, kamu harus merasakan apa yang anakku rasakan. Mbak Cindy mencoba menarik tanganku yang bersembunyi di balik tubuh Mas Raffi. Mama menarik tangan Mbak Cindy agar dia mau melepaskan menantunya itu dariku. Begitupun dengan Mas Raffi. Ia melindungiku dari Mbak Cindy yang sudah kesetanan. Wanita itu sangat berbeda dari Mbak Cindy yang aku temui pertama kali. Dia menampakkan wajah aslinya, wajah serigala yang kasar dan pemangsa. Hentikan Cindy. Jangan mengkambing hitamkan orang lain demi menutupi kesalahanmu. Mbak Cindy menghentikan aksinya saat seorang pria dengan jas putihnya berjalan mendekati kami. Wajah Mbak Cindy terlihat pias melihat pancaran kemarahan dari mata pria itu. Mas, kita akan bicara setelah aku melihat keadaan putriku. Tutur pria itu melewati Mbak Cindy. Mas Rafa. Ia berhenti sejenak, mengambil tangan Mama, lalu menciumnya. Kemudian kembali berjalan dan masuk ke dalam ruang rawat Citra. Aku menjatuhkan tubuhku pada kursi setelah Mbak Cindy pergi mengikuti suaminya. Sungguh mendapatkan serangan mendadak dari Mbak Cindy membuatku kaget. Jika saja tidak ada Mama, mungkin aku sudah melawan dia dengan lebih kasar. Kamu baik-baik saja? Mas Raffi mengusap kepalaku. Beli air minum, Vi. Mungkin Raya shock, ujar Mama pada suamiku. Tidak usah, Ma. Raya tidak apa-apa kok. Hanya sedikit kaget dengan serangan Mbak Cindy. Aku masih belum percaya jika itu adalah sifat asli Mbak Cindy. Mama menghela nafas, lalu mengembuskannya kasar. Cindy memang seperti itu, tapi Mama juga tidak menyangka jika dia akan menamparmu tadi sampai merah begitu. Mas Raffi mengusap pipi yang tadi ditampar Mbak Cindy, kemudian mengecupnya singkat. Mas, ini di rumah sakit, ada Mama juga. Malu, aku merengut. Sedangkan Mas Raffi malah terkekeh. Gak ada akhlak, main nyosor aja. Dasar anak muda, ujar Mama seraya bangkit. Ia hendak masuk ke dalam ruangan Citra, namun Mas Raffi menghentikan langkah Mama. Ada apa, Vi? Ada yang ingin Raffi kasih lihat ke Mama. Apa itu? Tanya Mama lagi. Mas Raffi meminta ponsel milikku untuk diperlihatkan pada Mama. Aku mengeluarkan benda pipi itu dari dalam tas, lalu memberikannya pada Mas Raffi. Coba, Mama lihat ini. Bagaimana menurut Mama? Ujar Mas Raffi, memperlihatkan video yang tadi aku salin dari ponsel milik Citra. Ini jam tangan Mama. Yang ini kan?
Mama memperlihatkan jam tangan putih yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Mas Raffi mengangguk. Aku hanya jadi penonton, melihat ekspresi Mama melihat video itu. Di kamar Mbak Cindy, mungkin gak kalau ibu mengambil jam tangan itu dari kamar Mbak Cindy? Itu kan milik Mama. Atau mungkin tidak kalau ibu mengambil jam itu dari kamar Mama, lalu disimpan di kamar Mbak Cindy, terus diambil kembali. Jadi Cindy yang memfitnah Ibu Fatimah. Kita mikirnya kayak gitu. Dan satu lagi, dengarkan ini. Mas Raffi mengotak-ngatik ponselku. Kemudian suara Mbak Cindy yang tengah bicara di ruang makan tadi pagi terdengar jelas. Diam-diam tanpa sepengetahuan Mbak Cindy, aku merekam ucapan dia yang menuduh Mbak Syahidah sebagai dalang yang memfitnah ibu. Dan aku berhasil. Kedua bukti itu sudah berhasil membuka kedok Mbak Cindy. Meski tidak di depan semua orang, setidaknya Mama tahu yang sebenarnya. Wanita yang terlihat segar di usia yang tak lagi muda itu mengembuskan nafas berat. Jangan sampai rekaman ini sampai ke Dava. Mama tidak ingin Dava bertengkar dengan Rafa karena ulah Cindy. Kalian paham kan? Aku saling pandang dengan Mas Raffi, kemudian mengedipkan mata, memberikan isyarat pada Mas Raffi. Mas Raffi pun mengangguk, menyetujui keinginan Mama. Sebenarnya, aku ingin Mbak Cindy merasakan malu dan sakit, seperti yang ibu rasakan. Namun, aku pun tidak boleh egois dengan mengorbankan kerukunan dan keakraban dua saudara. Mas Dava pasti akan marah jika tahu kalau istrinya dituduh memfitnah oleh istri adiknya sendiri. Dan aku pasti akan jadi orang yang menjadi penyebab itu terjadi. Demi ketenangan keluarga suamiku, aku harus ikhlas. Lagi pula, Mama sudah tahu, itu sudah cukup untukku. Mama ingin melihat Citra. Apa kalian ingin ikut? Tanya Mama kemudian. Kalau Mbak Cindy marah, gimana? Tidak akan, Ra. Ada Rafa di dalam. Dia tidak akan berani bersuara jika ada suaminya. Ayo, ikut dengan Mama. Aku pun mengangguk. Kami masuk ke ruangan Citra bersamaan. Di ranjang, Citra terkulai lemas dengan jarum infus menancap di punggung tangannya. Perban membalut kepala serta tangannya. Tante, gadis itu memanggilku. Iya, Cici, ini Tante, ucapku mendekati ranjangnya. Terlihat wajah Mbak Cindy tidak suka karena aku dekat dengan putrinya. Ia hendak bersuara, tapi tangannya dicekal Mas Rafa, hingga ia memilih diam membisu. Tadi Cici cari Tante, tapi tantenya tidak ada. Maafkan Tante ya, Tante sama Om Raffi pulangnya lama. Mana yang sakit? Tanyaku. Aku duduk di pinggir ranjang Citra. Kepala Cici sakit, tangan juga. Tapi Cici akan cepat sembuh. Kata Papi, Cici boleh main lagi ke rumah Oma kalau nanti sudah sembuh. Main sama Tante. Iya, tentu saja. Kita main sepuasnya. Gadis itu tersenyum meski tidak selepas pagi tadi. Kata Mas Dava, tidak ada yang mengkhawatirkan dengan kondisi Citra. Kepalanya hanya memar dengan luka ringan. Justru yang mengalami luka dalam ialah di bagian tangan sebelah kiri. Kenapa tangan Cici yang lukanya sangat dalam? Biasanya jika jatuh dari tangga, kebanyakan kepala yang mengalami benturan serius, ujar Mas Raffi mempertanyakan keadaan keponakannya. Besar kemungkinan Cici tersandung dan jatuh ketika sudah di tangga bagian bawah. Jadi, bukan yang masih di atas. Dan kenapa tangan yang mengalami luka sangat dalam hingga harus mendapatkan beberapa jahitan? Itu tangannya pasti terkena sayatan anak tangga yang patah. Di ujung tangga paling bawah tuh, masih ingat aku. Dari dulu bukannya ditambal atau diganti, malah dibiarkan saja. Akhirnya Cici deh yang jadi korban, ujar Mas Dava menjelaskan.
Ia mengelus pelan pipi gadis kecil yang menjadi pasiennya. Aku hanya diam, seraya manggut-manggut. Jujur, aku tidak tahu kalau ada marmer yang patah di tangga. Aku tidak punya waktu untuk memindai seluruh rumah yang besar. Dah, mendingan pada pulang deh. Biarkan Citra istirahat. Hanya 2 orang saja yang boleh nemenin. Mas Dafa kembali bersuara. Aku dan Mas Raffi berniat pulang. Namun, hal yang tidak terduga membuat kita harus tetap berada di sini. Citra, dia tidak ingin aku pulang. Dia ingin istirahat jika aku yang menemaninya tidur. Tentu saja, hal ini membuat Mbak Cindy keberatan. Ia tidak mengizinkan aku menunggui Citra dengan alasan aku akan mencelakai balita itu. Sungguh pikiran yang sangat kotor. Gak mau sama Mami. Mami pergi-pergi terus. Maunya sama Tante aja, ujar Citra seraya merengek menangis. Mami tidak akan pergi. Mami mau nemenin Cici di sini. Sama Mami aja ya, bujuk Mbak Cindy. Namun Citra menggeleng. Iya kekeh. Ingin aku menemani dia di sini. Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa Citra memilih aku dibandingkan ibunya sendiri. Pada umumnya, anak seusia dia akan selalu ingin bersama ibunya dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan sakit seperti ini. Sudah, Sin, biarkan Citra sama Raya. Raya tidak akan mencelakai anakmu. Dia juga seorang wanita yang akan menjadi ibu. Tidak mungkin dia jahat pada Citra. Mama ikut bersuara, memberikan saran pada menantu yang keras kepala ini. Gak mau, Ma. Citra anakku, jadi dia harus bersamaku. Aku tidak percaya sama orang lain. Tadi aja ditinggal, apalagi sekarang. Terserahlah, kamu itu keras kepala, ujar Mama, seraya keluar mengikuti Mas Dafa. Sudahlah, Sin, biarkan Raffi dan Raya di sini sampai Citra tidur dan kamu ikut denganku pulang. Kita harus bicara, Mas Rafa berkata dengan begitu tegas pada istrinya. Sepertinya Mas Rafa sangat marah pada Mbak Cindy. Apalagi sedari tadi Citra terus saja mengulang kata Mami sering pergi-pergi, yang tentunya akan membuat Mas Rafa semakin emosi. Mas, kenapa kamu malah mengizinkan orang lain yang menemani Citra dibanding aku ibunya? Karena aku butuh penjelasan dari kamu, Sin. Pulang sekarang, aku tunggu di ruanganku. Sekarang, pungkas Mas Rafa. Mau tidak mau, Mbak Cindy pun pergi mengikuti langkah suaminya. Ia berjalan tergesa dan dengan sengaja menubruk pundakku yang berdiri tidak jauh dari pintu. Semua orang sudah keluar dari ruangan rawat Citra. Tinggallah kami bertiga di ruangan ini. Aku menghampiri Citra dan duduk di pinggir ranjang gadis itu. Tante, Cici mau bobok, tapi kepalanya sakit, ujar Citra memegang kepala dengan sebelah tangan. Sini, biar Tante usap-usap kepalanya ya. Aku naik ke ranjang pasien, mengelus kepala Citra sampai akhirnya dia tertidur. Dengan hati-hati aku turun dari ranjang, menghampiri Mas Raffi yang tengah duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Lihat apa, Mas? Tanyaku. Aku duduk di samping dia dengan kepala yang aku sandarkan ke pundaknya. Biasalah, lihat yang lagi pada kerja. Mas Raffi memperlihatkan video rekaman CCTV yang terhubung langsung ke ponselnya. Itu di bengkel? Iya. Lapar gak? Atau ada yang kamu inginkan? Aku menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Mas Raffi. Mas Raffi menyimpan ponselnya, membuka kedua tangan, menarikku agar menyenderkan kepalaku di dadanya. Duh, kok jadi aku yang ngantuk ya, ucapnya. Kemudian menutup mulutnya yang menguap. Ya udah, tidur sini. Aku menepuk kedua paha. Boleh, boleh dong, ucapku seraya menegakkan tubuh agar Mas Raffi bisa tidur dengan nyaman. Mas Raffi pun menyimpan kepalanya di pangkuanku. Kuusap rambutnya, seperti aku mengusap-ngusap kepala Citra tadi.
Hingga akhirnya Mas Raffi pun tertidur dengan berbantalkan kakiku. 15 menit Mas Raffi tertidur berhasil membuat kakiku menjadi pegal. Perlahan aku mengangkat kepala Mas Raffi dan mengganti kakiku dengan bantal yang ada di sofa. Akhirnya bisa lepas juga dari bayi besar, tuturku bergumam. Aku berdiri, melihat Citra sebentar, lalu duduk kembali. Menunggu orang sakit itu memang membosankan, apalagi kalau teman kita jaga malah ikutan tidur seperti pasien. Aku keluar dari ruangan Citra, mencari udara segar dengan berjalan-jalan di depan ruang rawat. Tidak ingin pergi terlalu jauh, takut nanti malah nyasar. "Mbak Raya ya?" tanya seorang dokter wanita yang baru saja keluar dari kamar sebelah. "Iya," jawabku. "Senang sekali bisa bertemu dan bertegur sapa secara langsung seperti ini. Anda cantik sekali saat di pesta waktu itu." Aku baru sadar, mungkin dia adalah salah satu tamu undangan waktu itu. Apa hanya di pesta saja, dan sekarang saya tidak cantik? Tentu saja cantik, lebih cantik malah, ujar dokter muda itu. Kami pun tertawa bersama seperti orang yang sudah lama mengenal. Tidak berapa lama kami berbincang, dia harus pergi karena masih banyak pasien yang harus dia lihat. Aku kembali sendiri dan memilih duduk di kursi tunggu. Kepalaku tertunduk melihat kaki yang kuhentakkan dengan pelan ke lantai. Menyebalkan. Mas Raffi tidurnya lama, ucapku bergumam sendiri. Bersambung.